Nama saya Yusnizar, saya dari Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Saya kesini karena ingin melanjutkan pendidikan S2. Halo, perkenalin aku Ira. Aku salah satu siswi dari SMA di Medan. Halo, nama saya Adita Putri. Saya merupakan seorang pegawai di salah satu instansi pemerintahan. Nama saya Ricardo Parningotan. Saya sudah 3 tahun tinggal di Medan. Usia saya sekarang 21. Pekerjaan supir. Terima kasih. Hai, kenalin, aku Jenita. Aku ibu rumah tangga. Halo, perkenalkan saya Priscilla, seorang mahasiswa yang sehari-harinya naik kendaraan motor. Anda bukan orang Medan kan? Kok udah kena masalah aja? Iya, jadi waktu saya baru sampai di Medan, kan turun di terminal. Ditanyain tuh sama kenek-kenek, "Kakak mau kemana kak?" katanya. Jadi saya bilang, saya mau ke USU. Terus ditawari sama dia, ini nih naik angkot yang ini aja kak, katanya. Ya udah, saya naik tuh ke angkotnya. Setelah di perjalanan kan, kok nggak sampai-sampai tuh ke USU. Saya tanya dong sama supir angkotnya, "Bang, udah sampai USU? Ini mau ke USU kan?" Terus dia bilang, enggak, ini salah angkot, ini bukan mau ke USU," katanya. Ya udah, saya disuruh turun. Waktu mau turun, terus supir angkotnya minta dibayar dong. Terus saya bilang, "Loh kan tadi kata keneknya ini ke USU, taunya enggak. Kok saya disuruh bayar juga? Kan angkotnya yang salah tuh." Ya udah, terus dia marah-marah. Akhirnya saya bayar juga. Udah dia yang salah, dia yang marah. Gini amat jadi perantau. Loh, adik kenapa? Oke, jadi aku ceritain ya. Jadi kemarin itu aku ada pulang dari sekolah kan. Kebetulan saat itu tuh udah sore banget karena ada ekskul gitu kan di sekolah. Nah terus aku naik angkot tuh karena mau pulang ke rumah. Jadi di salah satu angkot tuh aku udah duduk kayak biasa, tapi tiba-tiba ada tuh abang-abang datang duduk di sebelah aku. Terus abang-abang itu kayak yang so akrab gitu, so akrab kayak nanya-nanya, "Kamu mau pulang kemana?" gitu-gitulah. Terus karena aku agak takut kan, jadi aku diem aja. Tapi abang itu tuh kayak maksa nanya gitu loh. Karena udah maksa nanya, tiba-tiba kayak abang itu mukul pundak aku gitu. Terus pas udah mukul pundak, terus kayak aku hilang aja gitu semua, kayak bingung gitu, nggak tahu apa-apa gitu. Terus pas aku udah sadar, tiba-tiba handphone aku udah hilang, dompet aku udah hilang. Kebetulan aku juga kemarin bawa laptop aku juga hilang. Terus semuanya udah hilang aja gitu. Terus aku ada kejadian lain juga. Jadi supir angkotnya itu kadang-kadang tuh kayak gatel gitu. Masa dia kayak pas aku ngasih ongkosnya, dia sengaja gitu megang-megang tangan aku, kan gak sopan banget kan ya. Lalu, Anda bagaimana? Saya tuh pernah pergi naik angkot. Kemudian di dalam angkot itu ada sebelah saya itu seorang laki-laki berusia kurang lebih 40 tahun, kemudian 2 orang ibu-ibu dan 2 orang anak SMA. Kemudian saya mau turun dari angkot. Nah, kalau mau turun dari angkot itu kan agak menungging tuh. Nah, ketika mau turun dari angkot saya ngerasa, maaf nih ya, bokong saya ada yang meraba. Ketika saya ngelihat ke belakang gini, ternyata abang-abang yang duduk di sebelah saya. Sontak dong saya langsung marah, saya bilang, "Kamu sengaja ya? Dasar nggak punya otak," saya bilang kayak gitu. Saya maki-maki dia, terus dia bilang, "Maaf nggak sengaja." Saya bilang, "Mana mungkin nggak sengaja," saya bilang seperti itu. Lantas saya langsung turun karena saya begitu kesalnya. Ditambah lagi sebelumnya pun musik dalam angkot itu jedak-jeduk. Tahu kan saya orang Jawa, bukan
orang Batak yang musiknya keras-keras. Hah? Biasanya kan Anda sumber masalahnya. Kok malah ikutan cerita? Jadi begini Bu, bukan berarti kita supir angkot ini kita juga masalah, kita selalu jadi biang kerok, bukan kayak gitu Bu. Walaupun kami sering dibilang pakai sabu lah, suka minum tua, minum bir, kamput, bukan berarti begitu Bu. Mungkin kami dibilang juga suka main judi, ugal-ugalan, jahat. Tapi jangan kayak gitulah bilangnya Bu. Pikirkan Bu, kami juga masih punya perasaan Bu. Jangan gitulah Bu. Saya juga korban Bu. Ibu nggak tahu kan, susah makan, susah minum, susah tidur. Kenapa? Nggak bisa bayar setoran. Ibu tahu kan, dikejar-kejar toke gimana? Itu kenapa? Anak sekolah, 7 orang, 8 orang naiknya. Bayarnya berapa? 1 orang, 2 orang. Kayak mana cara kejar setoran kayak gitu Bu? Yang benar aja lah. Kami terpinggirkan Bu. Ngerti lah Bu, tolonglah Bu. Ceritakan kisah Anda. Jadi kesal kali aku sama tukang angkot ini sebenarnya. Jadi di Medan itu tukang angkotnya ini banyak kali yang ugal-ugalan. Suka-sukanya jadi mana mau dia berhenti. Habis gitu pun kadang kalau misalkan uang kita 5.000 gitu kan. Aturan kan nih ongkosnya itu cuma 3.000. Ya udah, aku kayak yang dibilang itu nggak ada kembaliannya. Jadi uang 5.000 ku itu langsung ditariknya aja. Aku pun mas sekali berdebat sama tukang angkot gitu ya kan. Terus belum lagi sering spot jantung aku di atas angkot itu. Balap-balap kali orang itu bawa angkot. Ya gitulah. Terus kan, aku juga pernah ngalami. Jadi pas aku mau pergi belanja kemarin, kebetulan aku naik angkot. Nah, pas di angkot itu ada orang duduk di sebelah aku pakai masker. Baru pakaiannya pun serba hitam-hitam ya. Mencurigakan lah pokoknya. Tapi ya aku kan nggak mau negatif thinking ya. Nah, ketika berapa saat aku sadar, dia kok kayaknya gelisah kali ya. Tapi ya udahlah ya, aku biarin aja kan. Nah, pas aku mau sampai tujuan, aku kan mau bayar ongkos. Ku cek lah tasku, loh kok nggak ada dompetku? Langsung aku mau nangis waktu itu. Jadi malu kali lah aku sama supir angkotnya. Dikira aku mau nipu-nipu dia. Loh, apa hubungannya dengan Anda? Jadi gini Kak, kalau hubungannya itu jelas ada lah ya sebagai pengguna jalan, dan aku sering ngerasa kerugiin sih. Karena tau lah ya sifat angkot tuh yang suka ugal-ugalan, dan mereka tuh suka kali nyerobot lalu lintas. Dan kadang kalau kita lagi buru-buru nih kan, mau itu aku ditabraknya, ih parah banget lah. Belum lagi kan, kalau misalnya mereka tuh mau ngerem mendadak, ih ngesel kali lah pokoknya. Terus aku pernah juga ditabrak sama mereka, malah mereka yang marah-marah. Kan kurang ajar gak sih? Udahlah dia yang salah, dia yang marah, terus gak mau ganti rugi lagi. Ih kurang ajar lah. Keluh kesah dari setiap orang benar-benar memilukan. Lantas, apakah permasalahan ini benar bisa diselesaikan? Mungkin terdengar remeh, namun begitulah faktanya. Ada yang mau disampaikan tidak? Pesan saya sih kalau untuk supir angkot ya, tolonglah jangan ugal-ugalan. Tahu kok orang Medan itu sifatnya keras dan lain sebagainya, tapi pelan-pelan, jangan ngerem mendadak. Terus untuk Pak Polisi, kalau emang ada supir angkot yang ugal-ugalan, tilang aja biar kapok itunya. Ya buat abang-abang supir di Medan, ya tolonglah hargailah orang tua. Jantung kami pun udah nggak sekuat lagi kayak waktu muda gitu ya kan. Jadi kalau kalian bawa angkot itu ya pelan-pelan aja lah. Ya ikutin standarnya, jangan ugal-ugalan, ikuti aturan lalu lintas. Pesan saya kepada anak sekolah, tolonglah deh, janganlah kayak gitu. Abang juga manusia deh, butuh uang juga. Bukan cuma kalian yang butuh uang deh, ngertilah. Pemerintah, kepada Bapak Presiden, tolonglah Pak,
Pakailah yang online itu Pak, bantulah kami Pak. Kami juga korban di sini Pak, bantulah kami Pak. Pesannya khusus untuk pengelola angkot atau pemerintah, di setiap angkot itu mungkin bisa dipasang seperti monitor CCTV, jadi ketika ada kejadian tidak mengenakan, kejadian itu bisa ditindaklanjuti dan alat tersebut bisa menjadi barang bukti agar tidak memakan korban lebih banyak lagi. Terus untuk pesan-pesannya untuk teman-teman aku juga, ya kalau pulang sekolah ya hati-hati kalau kalian naik angkot. Terus nggak usah terlalu welcome juga sama orang baru kan. Terus hati-hati juga sama abang angkotnya, soalnya abang angkot kadang-kadang gatel gitu. Itu aja sih pesan aku. Jadi kalau saya rasa ya untuk para supir angkot, tolonglah yang jujur. Kalau emang mau tujuannya ke situ, jangan dibohong-bohongi. Kasihan kita yang perantau. Mudah-mudahan kedepannya nggak ada lagi yang mengalami kejadian seperti saya. Medan, walaupun banyak keluh, kesah, masalah dan derita, namun inilah rumah kita. Kamera roll action. Itu udah kan? Gitu aja kan? Saya tuh pernah pergi Tunggu. Jadi gini Kak. Nanti bilang cut ya. Iya, Jat.